Pemirsa Hijab Stories, kembali lagi dalam acara Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Hijab bermakna penghalang atau penjaga, dan dalam makna yang lebih luas, hijab akan melindungi bagi siapa saja yang memakainya. Berbicara tentang hijab, kali ini saya akan ngobrol lebih banyak tentang hijab dengan narasumber saya yang juga salah seorang narasumber dari buku 99 Hijab Stories, Rahel Maryam, yang dulu kita mengenal dia sebagai seorang artis, model sinetron, bintang iklan, namun sekarang dia lebih banyak terjun di dunia politik menjadi anggota DPR RI, menjadi wakil rakyat. Ingin tahu lebih banyak tentang cerita Rahel dalam berhijab dan apa alasan utamanya dia memutuskan untuk berhijab dan apakah dia menyesal setelah berhijab? Tetap bersama saya di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Rahel Maryam Saidina, Mojang Bandung yang lahir pada tanggal 20 April 1980 ini, adalah sosok politisi yang dahulunya kita kenal sebagai seorang artis layar lebar. Namun, publik mulai mengenal Rahel di jagat hiburan setelah membintangi video klip band Sheila on 7 yang berjudul Sepia, yang juga mengantarkannya meraih penghargaan sebagai model video klip terbaik di MTV tahun 2001. Kini kegiatan wanita yang banyak bergelut di dunia politik dengan menjadi anggota DPR ini menganggap dengan berhijab dapat membuat dirinya menjadi umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patuh akan perintahnya. Banyak hikmah yang Rahel dapatkan setelah berhijab. Bahkan ia merasakan hijablah yang membuat hidupnya kini lebih tenang dan bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Asad. Apa kabar Rahel? Baik, alhamdulillah. Asad baik? Alhamdulillah baik. Amin. Sering lihat Rahel di TV. Sampean juga ketemu langsung. Aku mau ngobrol tentang hijab, boleh ya? Oh boleh dong. Sejak kapan sih Rahel mulai berhijab? Sebetulnya hijab itu aku 2 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah 2 tahun. 11 berarti ya? Doain aja istiqomah Amin, ya. amin. Berarti sudah menjadi anggota DPR ya? Sudah jadi anggota DPR, iya. Apa tuh? What's the inspiration behind that? Sebetulnya itu long story. Long story. Long So, story make it short. short, yeah. Long story short. Jadi dulu aku terlahir sebagai Muslim ya. Tapi perilakuku tidak mencerminkan seperti seorang Muslim ya. KTP doang. KTP doang, sholat enggak, ibadah enggak gitu kan. Bahkan beberapa kali diajak umroh sama orang kayaknya kalau umroh pengen banget ya orangnya. Aku diajak umroh gratis udah berkali-kali diajak sama orang, aku bilang enggak, aku belum siap karena aku merasa begitu pulang umroh artinya harus jadi jaim, harus apa gitu. Aku merasa belum siap pada saat mungkin itu. Takut kalau umroh nanti dibalas, kan ada tuh yang bilang nanti kalau di tanah suci bukan itu sih, lebih kalau pulang kalau udah umroh nanti apa kata orang kalau kelakuan aku masih begini gitu kan. Akhirnya aku menolak tawaran itu sampai beberapa kali, sampai akhirnya ada tawaran yang kesekian kali untuk aku berangkat umroh. Aku nggak enak hati sendiri, kok kayaknya gue udah diundang sama Allah berkali-kali datang ke rumahnya tapi sombong sekali gitu aku sebagai manusia nggak pernah menyambut undangan itu. Akhirnya aku berangkat umroh 2 tahun setengah yang lalu lah. 2 tahun setengah yang lalu. Berhijab ya. Sebelum berhijab. Aku pengen tahu aja ya Allah, pengen tahu aja deh kayak gimana sih gitu, umroh tuh kayak gimana, katanya ngangenin gitu. Akhirnya sebelum berangkat kan banyak masukan dari teman-teman. Ada yang bilang, wah nanti kalau begitu lihat Ka'bah pertama kali jangan lupa ya berdoa. Doa yang pertama kali itu yang dijabah sama Allah gitu. Wah udah di sini tuh bikin list, pokoknya pengen mobil baru, pengen karir yang bagus, pokoknya duniawi semua list. Jodoh juga ada dong situ. Jodoh juga, pokoknya semua yang duniawi lah pokoknya. Terus akhirnya aku berangkat gitu kan, berangkat dengan list ini nih, aku siapin list aku. Tapi hebatnya ketika aku nyampe sana, begitu aku lihat Ka'bah, aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis sesegukan, dan semua list yang ada di sakuku tuh lupa sama sekali. Aku cuma minta hidayah sama Allah. Aku ngerasa aku kecil banget, ya Allah aku minta hidayah. Aku merasa selama ini tidak pernah menjadi orang yang bersyukur. Ya Allah, aku pengen jadi umatmu yang kau banggakan gitu. Aku kayaknya hina banget gitu. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap aku hebat, tapi mereka manusia. Aku pengen dianggap hebat sama Allah gitu. Alhamdulillah pulang umroh
mulailah step by step aku belajar lebih dalam dan akhirnya aku paham bahwa menjadi muslim itu harus berhijab dan aku membulatkan hati untuk berhijab. Silahkan duduk dulu loh, saat ini kita dari tadi berdiri. Oke. Silahkan. Ya. Mau minum apa nih? Air putih aja. Boleh. Oke, kita lanjut, Rahel. Lalu arti hijab bagi seorang Rahel Maryam itu apa? Hijab tuh buat aku pagar pengaman paling depan. Karena buat aku dengan memakai hijab kita memagari diri kita sendiri dari pengaruh luar maupun memagari diri kita juga dari dalam diri kita sendiri keluar. Makasih sayang. Diminum dulu silahkan lo Asad. Seru nih soalnya. Jadi gini, misalnya gini, kita kan pakai hijab tuh comes with the responsibility. Dengan kita pakai hijab kita tentunya ingin bukan hanya bentuknya saja berhijab tapi ingin mencerminkan sebagai seorang muslim. Sehingga ada rasa malu dalam diri kita kalau kita mau berbuat sesuatu yang nggak baik gitu, mau maksiat atau mau apa. Hijab ini apa mengganggu aktivitas Mbak sekarang ini? Tidak sama sekali sih. Justru dengan pakai hijab kita jadi, tadi aku bilang, kita kan jadi mawas diri. Kita jadi ingat tujuan awal saya di parlemen ini adalah untuk salah satunya untuk ibadah. Beribadah dengan tenaga saya, dengan pikiran saya. Saudara-saudara, Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Karena dengan kita berhijab otomatis, nggak tahu untuk saya ya, saya nggak tahu untuk orang lain, tapi dengan pakai hijab saya merasa keimanan saya jadi lebih kuat gitu. Dengan keimanan kuat perilaku saya pun terjaga. Pemirsa, kita akan menggali lebih dalam tentang kisah berhijab dari Rahel Maryam, tapi selepas yang berikut ini. Oke, kita lanjutin ya. Susah nggak sih menjadi wakil rakyat? Memang ada tanggung jawab yang sangat besar sehingga kita harus benar-benar menjaga segala macamnya kita. Artinya begini, ucapan harus hati-hati karena ucapan politisi itu bisa mempengaruhi sesuatu. Pimpinan A160 pimpinan A160. Saya minta kembali ke tempat. Rapat paripurna saya tutup dengan resmi. Pimpinan, tidak bisa. Sudah disahkan lebih hari. Kacau pimpinan. Ambil alih pimpinan DPR. Ambil alih pimpinan DPR. Ambil alih. Jadi kita berucap juga harus benar-benar hati-hati, kemudian bersikap juga harus hati-hati, kemudian menjaga nama baik lembaga DPR-nya, bahkan lebih luas menjaga nama baik Indonesia. Makin banyak politisi Indonesia misalnya yang korupsi atau bagaimana, tentunya ini akan terdengar di dunia internasional sehingga merusak nama baik Indonesia. Sebetulnya tidak semua anggota DPR mempunyai citra buruk, tapi karena segelintir sehingga citranya jadi seluruhnya buruk. Makanya ini harus ada kesadaran dari individu masing-masing. Kalau sosok inspirasi dalam berhijab ada dong? Suatu saat saya pernah lagi di restoran, saya buka majalah, ada Mbak Inneke Koesherawati di sana. Kebetulan beliau yang duluan berhijab dengan background yang hampir sama saya tadinya entertain. Di sana dia mengatakan kata-kata yang sangat menyemangati saya untuk akhirnya bulat berhijab. Gitu. Yakin berhijab. What's the statement? Ya dia bilang bahwa hijab itu untuk Allah, jadi tidak perlu takut mengenai apa rezeki atau apapun yang urusannya dunia, karena ketika kita sudah membuat Allah senang, insya Allah Allah pun membuat kita senang. Luar biasa. Dan sekarang Rahel Maryam sangat fashionable dalam berhijab. Masa sih? Alhamdulillah. Sudah memberi warna baru lah ya. Ada sosok ini atau ada inspirasinya? Sebetulnya orang yang pertama kali menginspirasi secara fashion ketika saya berhijab itu ada Hana Tajima namanya. Yang blogger dari Jepang. Blogger, dia half Indonesia, half Jepang gitu. Pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah, cuma saya suka lihat Instagramnya aja. Suka lihat Instagramnya. Tapi kemudian sekarang kan banyak sekali ya hijab tutorial di YouTube, kemudian blogger-blogger sekarang banyak sekali. Saya juga nggak pernah mau ketinggalan, jadi saya selalu follow banyak orang dah. Menarik, Mak. Oke, Rahel, sekarang kita pengen ngobrol juga sama Ustadz ya, Ustadz Syarif Matnaji. Tapi Ustadz yang nggak di sini, dia lagi nun jauh di mana, entah di mana.
Tapi kita akan ngobrol lewat teknologi yang namanya Skype. Waduh, Oke? oke. Kita sapa ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asad. Iya, sekarang saya lagi sama Rahel Maryam, nih, wakil rakyat kita nih. Jadi kalau Ustadz ada keluhan bisa langsung disampaikan sekarang. Mbak Rahel, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Sekarang kita pengen nanya Ustadz dan juga mungkin nasihatnya tentang makna berhijab dan bagaimana Ustadz melihat pilihan Rahel Maryam yang tadinya artis kemudian menjadi politisi dalam keputusannya berhijab. Silakan Ustadz. Kalau orang-orang yang berhijab itu adalah orang-orang hebat. Menurut Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kategori bertakwa. Malah kalau kita berani memutuskan diri untuk terus menjaga hijab kita lahir dan batin, maka Mbak Rahel termasuk orang-orang yang udah ditungguin surga. Ini terungkap dalam sebuah ayat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau Mbak Rahel istiqomah dengan hijabnya, kemudian diiringi dengan akhlaknya yang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, insya Allah tuh kenikmatan-kenikmatan surga udah nungguin. Tapi memang berat, karena memang hadiahnya kelewat besar juga. Karena itu buat Mbak Rahel dan semua orang-orang yang ingin mempunyai kedudukan istimewa di hadapan Allah, dia harus mempersembahkan yang istimewa. Di antaranya adalah mereka berhijab, mereka menjaga kehormatannya. Yang paling menarik, Mbak Rahel, setiap orang yang berhijab berarti dia telah melakukan keimanan dalam bentuk perbuatan. Maka dia akan selalu dibimbing oleh Allah. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Mbak Rahel, maka itu dalam bimbingan Allah. Ini diungkap oleh Al-Quran, jaminan langsung dari Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Siapa orang yang beriman dan dia terus berbuat baik, maka kata Allah dalam Al-Quran, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan kawal terus, Allah akan kasih petunjuk terus. Sehingga jadilah wanita yang disebut oleh Al-Quran, wanita yang mempunyai kecantikan bukan hanya fisik saja, tetapi jauh di dalam hatinya bersemayam cinta yang sesungguhnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Oke. Terima kasih banyak Ustadz untuk nasihatnya ya. Terima kasih Ustadz, nasihatnya akan saya pegang selalu. Mbak Rahel, ya sama-sama Mbak Rahel, biar istiqomah ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Publik mengenal seorang Rahel Maryam entertain awalnya. Kamu juga dulu awalnya model, jadi model video klip. Ada nggak keinginan untuk balik lagi ke dunia entertain? Dunia entertain atau dunia seni itu udah apa ya, mendarah daging sebetulnya di tubuhku ini. Gitu. Jadi seni itu adalah media aku untuk berekspresi. Tentunya aku nggak benar-benar bisa meninggalkan sepenuhnya. Hanya saja memang mungkin karena sekarang aku punya prioritas ada di anggota dewan, tentunya ada skala prioritas yang aku utamakan. Tentunya dalam pembagian waktu ada hal-hal yang lebih prioritas. Jadi kalau memang waktunya memungkinkan, sesekali aku masih terjun ke dunia seni. Dan terakhir kemarin jadi sutradara? Iya, sutradara untuk film Retroverso. Itu berkisah tentang apa ya? Itu sebetulnya filmnya diangkat dari novelnya Dewi Lestari ya, dari novelnya Dewi Lestari yang judulnya Retroverso. Itu sebetulnya kumpulan cerita pendek yang akhirnya kita adaptasi jadi film omnibus. Jadi kumpulan film pendek, ada 5 film pendek disutradarai oleh 5 sutradara cewek. Jadi ini kita mau girl power nih ceritanya, yang nulisnya cewek, kemudian sutradaranya cewek-cewek. Oke. Lalu kalau kita kembali ke hijab, keluarga sangat mendukung apa yang Rahel lakukan sekarang? Alhamdulillah. Waktu pertama kali pakai hijab memang mereka bertanya, apakah is it for real atau jangan-jangan bongkar pasang yang dikhawatirkan mereka. Once kamu pakai hijab itu artinya jangan sampai dibuka lagi ya, jangan sampai kurang baik kelihatannya kalau bongkar pasang gitu. Aku buktikan saja ya, doakan saja istiqomah yang alhamdulillah udah 2 tahun ini aku tidak
mencopot hijabku. Oke, terakhir di buku ini 99 Hijab Stories ada notes dari seorang Rahel Maryam yang intinya adalah kamu di sini menggarisbawahi bahwa untuk mendapatkan hidayah itu harus dicari, bukan hanya menunggu. Seperti apa itu? Iya, percuma kita banyak orang bilang bahwa belum dapat hidayahnya, tapi mereka tidak pernah mencari, mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Hidayah itu kan seperti wawasan kita terbuka. Bagaimana kalau kita mau terbuka wawasannya, kita mengetahui suatu pengetahuan, kalau kita tidak membaca buku misalnya, atau kita tidak berdialog sama orang mencari tahu. Itu sama saja seperti orang yang mengharapkan hidayah tanpa berusaha, gitu. Sama aja orang mendapat rezeki yang besar tapi mereka tidak mau berusaha, gitu. Jadi menurutku hidayah pun begitu. Hidayah itu nggak mungkin datang muncul begitu aja. Hidayah dikasih Allah tapi kita harus berusaha mencarinya, kita harus berusaha menggapainya. Paling sedikit kita berdoa dan ya mencari tahu lah, buka mata kita, buka hati kita, karena sesungguhnya mungkin Allah sudah memberikan hidayah terus-menerus sama kita, tapi kalau kita tidak peka, itu hidayah itu akan lewat begitu aja. Masuk dalam berhijab ya, bagi teman-teman yang belum berhijab harus mencari hidayah itu. Oke, thank you banget Rahel, sama-sama, waktunya. Salam untuk suami, keluarga, sama-sama, salam juga buat istri. Iya, makasih. Aduh, buku alhamdulillah. Ini udah ditandatanganin kan, udah Sat? Dong, Alhamdulillah. Foto kamu juga ada di sini, Iya. Iya, ini. Nah, makasih ya, Sat. Oke. Thank you banget. Thank you banget. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat semua pemirsa TV One, terkhusus kepada wanita-wanita Indonesia, rasanya kita boleh ajak diri kita untuk mulai termenung bahwa ada sesuatu yang harus kita hadapi nanti. Hidup itu bukan cuma di dunia. Maka mereka-mereka yang cerdas adalah bagaimana sejak dini mereka mendesain kebahagiaan untuk di dunia dan kehidupan selanjutnya. Lihat saja mereka orang-orang yang telah mendahului kita. Di mana mereka sekarang? Mereka berada di dalam kubur dan waktunya nanti akan dibangkitkan. Dan keimanan kita sangat perlu pembuktian. Di antara pembuktiannya adalah beranikan diri untuk menutup aurat kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Pesan ini khusus Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjaga istri-istrinya, putri-putrinya, dan semua wanisaul mu'minin, semua perempuan-perempuan yang mereka mengaku beriman, untuk mereka menutup auratnya. Karena ketika dia menutup auratnya, salah satu bukti dia menjadi wanita yang cinta kepada Allah. Dan ketahuilah, bila sudah mencintai Allah, Allah akan hadir terus dalam kehidupan kita. Nggak ada yang perlu kita takutin. Wajar bila kemudian di sana sini ada saja orang-orang yang kemudian mengganggu keistiqomahan kita dalam berhijab. Jangan kata kita, sekelas Nabi SAW dalam Al-Quran juga diceritakan pernah ngerasain galau dalam tanda kutip dengan sebuah ayat, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa sempit dadamu dari lantaran yang mereka ucapkan. Tapi apa kemudian solusi konkret dari Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, dan jadilah orang-orang di antara orang-orang yang sujud. Karena bila sudah selalu bersama Allah, Allah yang akan membackup kita. Lalu adakah manusia atau makhluk apapun namanya yang akan mengkhawatirkan kita kalau sudah Allah bersama kita? Inilah yang disebut dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang akan menjadi pelindung buat mereka orang-orang yang beriman. Allah selalu hadir. Dan bahagia yang kita hadapati sekarang, bahagia yang kita sedang rasakan sekarang, nggak boleh berhenti cuma di dunia. Bagaimana caranya terus berkesinambungan dan pada waktunya kita berada dalam kebahagiaan yang kekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.